Dan ini katanya eksteriornya masih ke kategori C, interior C, mesinnya juga C. Nah, ini di open di 25 juta rupiah. Nah, ini mobil 30 jutaan mungkin bisa jadi mobil yang worth it nih buat teman-teman semua. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik mobil 50 jutaan. Di depan kita katanya masih B, interior B, mesin B. Cuma nanti kita coba kelilingin aja dulu. Ini di open murah banget guys, 45 juta rupiah. Ini sudah dilelang dan sudah ada harganya. Kita langsung coba spesifikasinya dulu, karena ini sama-sama mirip ya semuanya dan kondisinya katanya juga baru. Nah, ini dia nih kalau teman-teman tertarik yang kemarin nanya, ini adalah Hino Mixer ya, atau Hino Molen tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Smartbit. Untuk update-nya nih teman-teman jangan lupa nih langsung cek di deskripsi video gue ini, ada aplikasinya yang bisa di-download atau juga websitenya yang bisa teman-teman pelajari di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ini ada unit-unit apa aja yang menarik di sini dengan harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai guys. Oke, kita mulai dari mobil 30 jutaan. Nah, ini mobil 30 jutaan mungkin bisa jadi mobil yang worth it nih buat teman-teman semua. Oke, di depan kita nih ada Honda City VTEC nih guys. Jadi bukan IDSI, ini yang VTEC tahun 2008 automatic transmission. Dengan pajak mati di bulan 6 2020 kemarin, eksteriornya masih ke kategori C arah ke D ya, interiornya C, mesinnya terkategori C, butuh di maintain. Dan ini di open di 37 juta rupiah. Kita coba cek aja. Nah, ini adalah VTEC 2008, wajar ya, ini tahun tua, catnya udah agak mengusam, headlamp sudah agak berembun yang sebelah kiri depannya, yang sebelah kanan masih cukup, belum ada fog lamp nih di tipe yang ininya. Lalu velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih 40%. Natatnya masih terkategori cukup presisi. Mikasen di bagian cangkang spion nih agak sedikit kusam ya. Kalau ke bagian belakang lagi, natatnya masih terkategori oke dan cukup presisi nih guys. Lanjut di bagian belakang, kaca belakang sudah defogger pastinya, stop lamp di bagian belakang masih cukup, tambahan 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Muffler sudah gantian di bagian headnya, tapi sisanya nih di bagian overall eksterior belakangnya nih masih cukup-cukup aja. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanan, natatnya masih cukup presisi ya, dilihat di sini, tapi ada beberapa baretan kasar pemakaian, tapi ini nggak membuat penyok-penyok yang berarti atau karat-karat ya. Nah, lalu di bagian fender depan sebelah kanan nih agak kurang presisi nih guys. Kita coba cek di bagian interiornya. Nah, ini kalau kita lihat nih interiornya seperti Jazz ya, mirip banget nih tahun 2008 VTEC. Ini adalah kondisi bagian setir, sudah agak sedikit menipis, head unit sudah monitor double din, layout dashboardnya masih cukup-cukup aja. Nah, untuk di bagian joknya masih trim bawaan pabrik dengan kondisinya agak kusam. Automatic transmission, lalu kita lihat di bagian plafon masih cukup. Untuk di bagian jok belakang ya masih terkategori cukup-cukup aja walaupun agak kusam. Interiornya wajar ya, butuh di salon kembali nih guys. Tapi ya kondisinya masih terkategori C sih kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman yang tertarik di depan kita nih ada mobil 30 jutaan. Buat jadi bahan atau mungkin buat harian mungkin ya, atau mau dibangun lagi, cocok nih guys. Di open di harga 37 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, di depan kita ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Suzuki Grand Vitara. Nah, ini adalah Suzuki Grand Vitara yang 2000 cc tahun 2008 ya, manual transmission. Dengan pajak mati di bulan 3 2020 kemarin, eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin C, dan ini butuh di maintain sih sebenarnya mesinnya. Di open di harga 50 juta rupiah, kita coba screening aja. Ini adalah Grand Vitara ya, 2000 cc 2008 manual transmission. Kondisi eksteriornya sih agak-agak kurang apik karena kusam ya, dan ada beberapa yang sudah renggang di bagian bumper sebelah kiri depan dan juga fender sampai ke bagian headlamp. Untuk di bagian headlamp sih masih cukup sih, fog lampnya agak kusam, grillnya masih cukup, velg masih OEM dari bawaan Vitaranya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Masih ada spion tanduk. Untuk chrome di bagian cangkang spion yang sebelah kiri masih oke, yang sebelah kanan sudah lepas dan ini ada di dalam nih. Jadi untuk cangkang spionnya ini kurang lebih 500.000 guys. Jadi masih ada di dalam, jadi masih bisa di repair, mungkin diakal-akalin. Nah, kalau di bagian sisi kiri dari depan, ini kondisi nat-natnya masih cukup presisi dan masih cukup aman sih kalau menurut gua ya, sampai ke belakang nih guys.
Nah, ini adalah sisi di bagian belakang. Sudah defogger untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper masih ada. Stop lamp sebelah kiri ini sudah agak menggumun karena sudah ada retak sedikit ya di bagian bawahnya. Ini ban serep masih ada dan ini masih cukup oke sih. Lalu untuk di bagian sisanya sebelah kanan nih, headlampnya sih masih cukup aja, cuman reflektornya udah agak korosi ya. Nah, kita cek di sisi sebelah kanan dari mobilnya, masih cukup presisi, nat-natnya sampai ke depan, jadi masih terbilang cukup. Kita coba intip di interior. Oke, ini adalah di bagian interiornya. Door trim sih masih oke aja nih. Setir sudah agak sedikit melipis dan juga sudah agak melupas ya. Ini adalah konsol tengah dan kompartemennya masih cukup. Joknya ini trim bawaan pabrik, sporty banget, warna hitam. Lalu ini adalah di bagian layout dashboardnya. Head unit sudah monitor double din, kurang lebih seperti ini. Di bagian plafonnya belum ada double blower ya. Jadi distribusi AC masih dari depan. Ini masih terbilang 5-seater nih guys. Jadi ini adalah kondisi jok bagian belakang dan belakang bangetnya itu adalah bagasi. Ini adalah kondisi di bagian interior masih terkategori cukup aja sih. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik mobil 50 jutaan, di open di harga 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, di depan kita nih ada mobil LCGC warna merah, masih kinclong, masih grace banget nih kayaknya nih. Langsung ya, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G manual transmission tahun 2018 nih guys, sudah TRDS. Jadi sudah ada body kit kiri kanan, depan belakang. Pajak sayang mati di bulan Desember 2020 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open di 100.500.000 rupiah. Kita coba screening seperti apa nih guys. 2018 Agya G TRDS manual. Nah, ini kalau matic sih pasti diminatin ya. Cuman ya ini kita cek aja kondisi di bagian eksterior sih memang masih kategori cukup. Headlamp, fog lamp masih oke. Garnish chrome di bagian grill masih cukup. Velg sudah two-tone color bawaan dari Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 60-70%. Nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Stangkang spion juga masih oke. Lalu di bagian plafon atas juga oke. Masih terpasang talang airnya, dan nanti di bagian quarter untuk belakang nih masih cukup nih kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian belakangnya, stop lampnya masih keren banget ya, masih oke banget, mulus banget. Ada tambahan spoiler dari TRD-nya, ini keren banget ya. Wiper masih oke, ada tambahan sensor parkir di bagian belakang 2 titik, dan juga sudah ada kamera mundur karena di dalamnya sudah ada head unit double din monitor. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang masih terbilang cukup. Ya, ini adalah Agya yang TRDS ya guys. Nah, kalau cek di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini masih cukup presisi, masih mulusnya. Merah Ferrari, keren banget sih kelihatannya, tapi mobilnya kecil. Cuman kita coba cek nih di bagian interior kayak apa. Oke, kita langsung mengarah ke interior nih, masih kayak baru ya kalau kita misalnya salon kembali. Setir teksturnya masih terlihat banget nih, masih oke banget. Terus ini adalah layout dari dashboardnya, trim bawaan pabrik masih oke. Nah, ini dia head unit pabrikan masih oke banget nih, sudah ada tambahan kamera mundur. Lalu di bagian konsol tengah masih oke. Plafon juga masih terkategori cukup. Ini adalah di bagian jok belakangnya. Jadi di interior nih kayak baru banget ya. Kalau di salon apalagi nih masih keren banget. Masih ada stiker barcode-nya tuh guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil keren sih kalau menurut gua, Toyota Agya TRDS nih tahun 2018 tipe G ya, TRDS. Jadi di open di 100.500.000 rupiah. Buat teman-teman yang memang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, lanjut guys. Di depan kita nih ada Convero lagi. Nah, ini ada Wuling Convero DVVT yang standarnya warna putih, tapi ini tahun 2020. Dengan pajak sayang baru banget mati nih, Desember 2021. Eksterior katanya masih B, interior B mesin B. Cuma nanti kita coba kelilingin aja dulu. Ini di open murah banget guys, 45 juta rupiah. Kita coba screening. Nah, di Balai Lelang Smartbit memang lagi banyak promo ya, termasuk di bagian Wuling nih. Wuling ada beberapa kemarin di open kayak gini, DVVT Convero yang tipe S itu di open di harga 45 juta, dan ini masih ada unit yang masih belum laku atau masih baru masuk. Kita langsung cek aja, 45 juta. Di bagian headlamp sih masih oke, masih bening. Mesin juga katanya masih cukup baik. Velg masih kaleng bawaan dari Wulingnya dengan kondisi ban kurang lebih masih 70%. Nat-natnya masih terkategori presisi, cuman hanya kotor aja nih guys dari debu. Jadi harus dicuci steam, bahkan juga dipoles biar enak lagi nih. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Sudah ada tambahan N-bar Convero-nya ya, keren banget. Terus juga sudah ada sensor mundurnya, parkir di belakang 2 titik. Ini agak kusam aja. Belum ada wiper dan belum ada tambahan spoiler. Jadi ini masih polos-polos saja. Tapi ini agak kotor, jadi butuh dicuci steam, bahkan mungkin dipoles lagi nih. Lanjut di bagian sebelah kanannya ini masih terkategori cukup nih, nat-natnya masih presisi. Emang catnya aja agak kena noda, jadi butuh dicuci poles lagi. Kita coba cek di interiornya kayak apa.
Nah, interiornya 2020, sudah power window pastinya. Untuk di head unitnya belum double din, tapi ini masih tuner ya, seperti ini bawaan pabrikannya. Ini AC-nya, oh biar nggak dingin banget kali ya. Jadi ini ada rumbai-rumbai. Lalu di bagian tengahnya dashboard masih oke. Joknya sarung dan kondisinya oke nih, masih oke, belum ada yang sobek-sobek. Plafon masih bersih nih guys. Lalu ini adalah bagian jok belakang, sama ya, Higo suka nih warnanya mocha-mocha halus begini, warna mocha susu nih. Nah, ini campuran antara coklat dan warna beige. Keren banget. Interior masih wangi dan masih oke banget nih guys. Ya, ini buat teman-teman yang tertarik nih dengan Wuling 40 jutaan. Di depan kita nih ada Wuling Convero DVVT yang standar ya, 1500 cc tahun 2020, dan ini manual transmission. Dan ini di open di 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke, di depan kita nih ada Nissan Livina tipe XR ya, ini yang 5 seater nih tahun 2008. Dengan pajak nih sayang banget nih, mati di Desember 2013, cukup agak panjang banget nih. Dan ini katanya eksteriornya masih ke kategori C, interior C, mesinnya juga C. Nah, ini di open di 25 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu seperti apa nih unitnya. Kalau untuk di bagian eksterior, teman-teman bisa cek ya, emang di bagian eksteriornya nih agak cukup kusam. Headlampnya juga sudah cukup menguning kalau menurut gua. Belum ada fog lamp ya di unit ini. Velg masih OEM dari bawaan Nissan-nya, dengan kondisi bagian sisi-sisinya ini banyak banget baretan kasar. Tapi di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Ini handle pintunya sudah chrome ya, bukan sewarna dengan bodinya. Agak kurang presisi di bagian quarter dan juga bumper belakang. Nah, kalau kita cek di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke ya, cuman belum ada sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Belum ada tambahan spoiler, wiper masih ada, dan ini ada beberapa baretan kasar di bagian bumper. Sisanya sih masih terkategori cukup sih. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada beberapa baretan kasar di bagian quarter. Jadi ini harus banyak di repaint nih, dan juga kurang presisi untuk quarter dan juga bumpernya. Tapi sisinya masih terkategori cukup ya. Untuk kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% dan masih cukup layak pakai. Coba kita intip di bagian interiornya nih guys. Oke guys, kalau di bagian interiornya ini agak terbilang sedikit kusam aja, butuh di salon-salon sedikit. Setirnya ini juga sudah ada beberapa yang lupas di bagian kulit. Joknya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya, belum ada yang sobek-sobek. Ini adalah bagian konsol tengahnya, dan ini adalah layout dashboardnya. Sedangkan di bagian spionnya ini sudah copot nih guys. Ini di bagian interiornya sih kalau gue bilang masih terkategori C ya. Jadi harus butuh ada beberapa repair dan salon sedikit aja nih di bagian interiornya. Oke, ini buat teman-teman yang nyari mobil 5 seater, di depan kita nih 20 jutaan ada Nissan Livina XR manual transmission guys, tahun 2008. Dan ini cuman di open di 25 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke, ini dia nih sasis-sasis dari Microbus. Ini sudah dilelang dan sudah ada harganya. Kita langsung coba spesifikasinya dulu, karena ini sama-sama mirip ya semuanya, dan kondisinya katanya juga baru, belum diapa-apain tuh. Nah, ini kita lihat nih. Ini mereknya Isuzu NQR 71 nih, tahun 2019. Memang ini udah setahun yang lalu ada di sini, belum diapa-apain. Warnanya putih kombinasi, pajaknya mati di bulan Januari 2021 kemarin. Opennya 200 juta nih guys. Sama ya, rata-rata 2019 nih. Lotnya 40-an nih. 2019 ini NQR 71, ini yang bus yang Bravo atau bus yang kecil nih guys. Ini adalah sasisnya dengan sudah ada warnanya, warna putih kombinasi, dan ini harga 200 juta rupiah. Nah, teman-teman langsung cek aja nih. Kondisinya kita lihat mesinnya masih mesin baru pastinya. Cuman ini udah lama kejemur, jadi ya sayang ya ketutupan begini, cuman sudah sobek nih terpalnya, jadi ada baut-baut yang sudah mengarat. Tapi sih mesin masih kering, sasis juga ada yang mengarat karena ini udah lama banget, udah setahun kali ada di Smart Beat nih. Akhirnya baru dilelang 200 juta. Nah, ini kalau teman-teman tertarik nih bangun sasis, nih ada nih NQR 71 dari Isuzu nih guys. Ada 4 unit nih di sini, sama ya kondisinya rata-rata masih baru, dan ini memang belum ada bodinya, jadi harus butuh karoseri lagi. Teman-teman kalau nyetir begini nih ya harus pakai helm kayaknya. Ini adalah kondisi bagian duduk setirnya waktu itu nih, ala-ala lah ya pakainya begini. Nah, ini pertambahan bracket seperti ini. Nah, ini adalah kemudinya ya di bagian sini nih. Waduh, lumayan lah.
Ini belum ada buat pijakan naiknya, jadi agak tinggi banget. Ini adalah sasis nih, kalau teman-teman tertarik nih, sudah dilelang di Balai Lelang Smartbeat. Ini adalah Isuzu NQR71, ini ya sasisnya microbus. Ini headlamp juga masih bening banget. Ini di open di harga di 200 juta rupiah masing-masing ya, ada 4 unit di sini, tahun yang sama dan jenis yang sama. Buat teman-teman yang tertarik nih untuk bangun travel, bangun camper van, ya ini mungkin salah satunya. Atau mungkin ada yang tertarik dari PO bis untuk bis transit ya. Ini cocok nih guys. 200 juta rupiah masih bentuk sasis. Langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Nah ini kemarin juga banyak yang nanya kenapa di skip. Ini ada mobil molen. Oke deh, ini sekarang udah ada harganya. Ini dilelang juga nih di Balai Lelang Smartbeat. Langsung aja kita cek. Ini depan kita nih ada Hino Mixer ya, tipenya FM8JKK MG. Nah ini adalah Hino molen atau mixer tahun 2013 manual transmission. Dengan pajak mati di bulan 7 2019 kemarin. Eksteriornya kurang, interiornya kurang, mesinnya terkategori C arah gede. Ini diopen di 425 juta rupiah. Ini kondisinya guys. Jadi apa adanya, kepalanya warna putih seperti ini, kaki-kakinya ya sudah ada beberapa mengarat kusam seperti ini. Molen katanya masih berfungsi. Ini keseluruhan di bagian mesinnya nih, mesin molennya dan juga bagian truknya. Jadi ada beberapa rembes ya kalau misalnya teman-teman lihat. Lalu akinya katanya sih masih oke. Ini bagian kanannya ada yang tipis nih. Nah, ini kita cek nih ke bagian keliling belakangnya ya. Ini sudah apa adanya seperti ini dan akhirnya dilelang nih. Kalau teman-teman tertarik langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat kondisinya apa adanya nih guys. Nah kita kelilingin aja, ini adalah di bagian sisi samping sebelah kirinya. Ini tuasnya masih berfungsi apa enggak ya? Oh masih, cuman udah ada keropos nih guys. Nah, gue agak-agak sanksi juga. Banyak beberapa plat yang sudah keropos. Oke kita muter lagi. Interiornya coba kita intip. Nah ini adalah di bagian interiornya. Wah engkolnya udah nggak ada, masih manual ya bukaannya. Ini joknya sudah ada sobek-sobek. Nah ini adalah kondisi di bagian dalamnya. Ini adalah layout dashboardnya ya, agak-agak kusam ya, wajar ya, mobil X operasional kondisinya apa adanya. Nah ini 425 juta rupiah. Nah ini dia nih kalau teman-teman tertarik yang kemarin nanya, ini adalah Hino Mixer ya, atau Hino molen tahun 2013. Di opennya di 425 juta rupiah. Nah kalau tertarik nih teman-teman langsung cek aja truk apa adanya dilelang nih, truk molen di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbeat. Jangan lupa juga di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.